Oke, kembali lagi di kelas organisasi dan arsitektur komputer di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan bahas tentang sistem operasi. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah teman-teman bagaimana bisa memahami apa itu sistem operasi pada komputer dan juga cara kerjanya, ya. Kemudian kita mulai dulu dari objektif dan fungsi dari sistem informasi sistem operasi itu. Ya, sistem operasi ini dia itu merupakan program yang mengontrol eksekusi dari aplikasi program atau application program ya, atau aplikasi-aplikasi yang seperti biasa kayak Microsoft Word, Firefox, dan segala macam aplikasi lainnya, dan dia bertindak sebagai interface antara pengguna dan antara hardware. Ya. Jadi komputer ini dia punya dua objektif atau dia punya dua target. Dia punya dua target yang harus dia lakukan. Jadi suatu sistem operasi dia itu harus bisa memenuhi dua kriteria ini. Pertama yaitu convenience atau kenyamanan. Maksudnya sebuah sistem operasi itu harus membuat user nyaman untuk menggunakan sistem operasi tersebut, ya. Jangan sampai kalau tanpa sistem operasi user malah jauh lebih nyaman, kayak begitu. Kemudian yang kedua adalah efisien. Maksudnya efisien di sini adalah sistem operasi ini dia harus membuat sistem komputer itu bisa menggunakan hardware secara maksimal. Ya. Jadi jangan sampai ada hardware yang tidak digunakan. Makanya tadi sistem operasi itu dia mengontrol eksekusi dari aplikasi program dan dia bertindak sebagai interface antara user dan hardware. Nah, gambar ini menunjukkan layar atau susunan dari komputer sistem, ya. Pada layar yang paling luar itu ada end user, itu kita ya sebagai manusia. Kemudian pada layar kedua itu ada application program dan ada utilities. Application program dan utilities ini adalah ranahnya para programmer. Jadi ketika programmer dia melakukan pekerjaannya yang dia otak-atik itu masalah aplikasi program dan juga utilities. Ya. Jadi sistem utilities ini maksudnya kalau misalkan seseorang programmer itu dia mau membuat program yang langsung berhubungan dengan prosesor, instruksi terhadap prosesor misalnya, atau langsung mengontrol hardware dari komputer untuk hal-hal atau tugas-tugas yang kompleks, itu namanya utilities, ya. Kemudian di layar ketiga itu ada operating system, ya, operating system. Oh iya, maaf tadi ya, tadi end user itu dia berinteraksi dengan application program ya, kemudian programmer itu ya berinteraksi dengan utilities dan operating system, kemudian operating system designernya dia berinteraksi dengan komputer hardware, itu yang benar ya. Agak keliru tadi soalnya gambarnya lumayan ini 3D ya. Nah, jadi operating system itu dia menyediakan layanan untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu program creation. Coba kita cek dulu ada ini. Oh, tidak ada. Tapi saya jelaskan dari sini ya. Program creation. Program creation ini maksudnya operating systemnya itu dia menyediakan banyak fasilitas dan service atau layanan seperti misalkan editor dan debugger, ya. Ini gunanya untuk membantu programmer dalam membuat program.
biasanya layanan ini tuh dia berupa program utility yang sebenarnya bukan bagian dari operating system, tapi dia bisa diakses melalui operating system. Itu yang pertama, yaitu program creation. Kemudian yang kedua, operating system ini dia melayani apa yang namanya disebut dengan program execution. Nah, untuk mengeksekusi suatu program itu kan biasanya butuh beberapa task yang harus dilakukan atau beberapa task yang harus dikerjakan, harus dilakukan ya, diselesaikan. Nah, jadi instruksi dan data itu harus disimpan ke dalam main memory. Bisa juga ke dalam input output device, dan juga filenya itu harus diinisialisasikan kalau misalkan kita mau melakukan eksekusi program. Dan resource yang lain juga itu harus dipersiapkan. Nah, maka OS itu harus menghandle semua ini untuk user. Nah, menghandle data yang di load ke memori, kemudian menghandle input output device, kemudian menghandle file yang mau diinisialisasi. Itu adalah fungsi atau layanan program execution dari sistem operasi. Kemudian yang ketiga adalah akses ke input output device. Nah, input output device itu dia butuh instruksi yang spesifik atau kontrol signal yang spesifik untuk melakukan operasi, ya. Makanya sistem operasi itu dia harus mengurusi detail dari kontrol signal dan instruksi-instruksi ini supaya programmer ketika dia mau membuat suatu program yang berhubungan dengan I/O device itu dia bisa memikirkan technical bagaimana untuk read and write secara sederhana. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu control access to files. Jadi sistem operasi itu dia harus mengontrol akses terhadap file. Nah, jadi dalam kasus file ini kontrol itu harus kontrol itu dia tidak hanya masuk ke dalam bagaimana mengontrol input output device, tapi juga mengontrol file format yang akan disimpan ke dalam memori. Dan kalau misalkan memori itu terbatas, bagaimana dalam format apa komputer tersebut, sistem operasi tersebut harus menyimpan file. Jadi detailnya ini nanti akan diurus oleh sistem operasi untuk masalah kontrol akses terhadap file. Nah, dan juga kalau misalkan sistem komputer kita itu punya multiple user atau banyak user dalam waktu yang bersamaan, maka sistem operasi itu dia harus bisa menghadirkan mekanisme untuk mengontrol akses terhadap file-file tersebut. Kemudian yang selanjutnya, sistem operasi itu harus memiliki layanan untuk mengakses sistem atau sistem akses, ya. Jadi contohnya jika kita ada kasus di mana kita ada public system atau shared system, ya, maka sistem operasi itu harus dia mengontrol akses terhadap sistem sebagai keseluruhan satu sistem, sehingga bahkan sampai ke tingkat yang paling spesifik. Nah, kemudian fungsi untuk akses ini dia harus menyediakan perlindungan terhadap resource dan data dari user yang menggunakan sistem tersebut, ya. Dan sistem operasi ini dia harus menyelesaikan masalah jika ada konflik antara user. Misalkan konflik ini maksudnya bukan mereka berkelahi, ya, tapi misalkan ada konflik data, kemudian ada data yang
bersamaan atau misalkan data yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya operating system itu dia harus berfungsi sebagai error detection dan response. Nah, jadi berbagai macam error itu dia bisa muncul ketika sistem komputer sedang berjalan. Nah, ini termasuk ke dalam internal dan eksternal error terhadap hardware-nya. Misalkan ada memory error, terus seperti ada lagi device failure atau malfunctioning ya, dan berbagai macam software error juga, seperti misalkan ada istilahnya arithmetic overflow ya, kemudian akses terhadap memori itu dilarang ya, kemudian ketidakmampuan OS untuk memenuhi request dari aplikasi tertentu ya, itu harus diurusi oleh sistem operasi. Nah, jadi di setiap kasus tersebut sistem operasi itu dia harus merespon dengan jelas kondisi error yang diberikan itu apa ya, dan supaya impact atau apa ya istilahnya ya, atau dampak yang diberikan terhadap aplikasi yang sedang berjalan itu menjadi minimal. Jangan sampai aplikasinya itu rusak. Nah, respons yang dikeluarkan oleh sistem operasi dalam menghadapi error ini itu bisa bermacam-macam ya. Misalkan bisa menutup program yang menyebabkan error itu ya, atau bisa juga membuka ulang operasi tersebut ya, atau bisa saja yang paling sederhana cuma mereport error yang terjadi kepada aplikasi itu ya. Kemudian yang selanjutnya layanan dari sistem operasi itu adalah accounting ya. Jadi sistem operasi yang bagus itu dia menyimpan statistik penggunaan resource dari sistem komputer. Nah, tapi statistik yang disimpan itu ada banyak. Jadi misalkan statistik penggunaan resource ya, memori, hard disk dan lain sebagainya. Kemudian ada monitor performance parameter ya. Jadi ada parameter-parameter yang dimonitor ya, yang diperhatikan terus-menerus ya. Dan itu ada parameternya, misalkan waktu dan seterusnya. Nah, jadi pada beberapa sistem informasi seperti ini itu dia sangat berguna sekali ya untuk pengembangan selanjutnya ya. Jadi supaya kita bisa memaksimalkan mengefisienkan kinerja antara sistem operasi dengan hardware kayak gitu. Nah, pada sistem yang menggunakan multi user ya, atau yang usernya ada banyak, informasi-informasi kayak gini itu bisa digunakan untuk keperluan pembayaran misalkan ya. Jadi kayak misalkan kalau kita pakai AWS ya, Amazon Web System, kita mau pakai komputernya mereka secara online, sistemnya mereka secara online. Nah, nanti itu tercatat, misalkan kita memakai GPU-nya mereka sudah berapa giga gitu kita pakai ya, kemudian sudah berjalan berapa lama kita pakai GPU-nya mereka. Nah, semakin lama dan semakin banyak yang kita pakai, maka kita bayarnya semakin banyak juga. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sistem operasi itu dia bertindak sebagai resource manager. Karena komputer itu kan dia merupakan kumpulan dari perpindahan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Ya. Dan untuk melakukan kontrol terhadap ketiga proses tersebut, sistem operasi itu dia
bertanggung jawab untuk memanage resource tersebut. Nah, bisakah kita mengatakan bahwa sistem operasi itu mengontrol perpindahan, penyimpanan, dan pemrosesan data? Coba teman-teman jawab pertanyaannya di bawah ya, di komen ya. Nanti biar teman-teman yang menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau ditunjukkan di gambar ini ya, ada satu komputer sistem dalam bagian kotak ini. Kemudian ada I/O device ini dunia luar ya, eksternal lingkungan eksternal ya. I/O device ini dia punya storage dan dia punya OS, program dan data tersendiri misalkan ya. Kemudian komputer sistem ada memori, prosesor dan juga I/O control untuk mengontrol input output. Nah, jadi operating system software ini dia berada di memori. Nih, jadi ada sedikit porsi dari sistem operasi yang disimpan di memori, ya. Ini juga ini termasuk yang disimpan itu termasuk kernel atau nukleus istilahnya ya. Jadi kernel ini dia menyimpan fungsi-fungsi yang sering digunakan oleh OS. Dan pada saat tertentu dia juga menyimpan bagian-bagian lain dari OS yang sedang digunakan. Jadi penyimpanan pada memori ini dikontrol oleh sistem operasi dan memori manajemen hardware untuk memanage memori yang terdapat di prosesor. Jadi kita bisa lihat sistem operasi itu dia menentukan kapan I/O device dapat digunakan oleh program dalam suatu eksekusi ya, dan kapan juga bisa mengontrol dan juga bisa mengontrol kapan bisa akses kepada file dan menggunakan file. Jadi prosesor sendiri itu dia itu merupakan resource ya. CPU sendiri itu dia merupakan resource, dan sistem operasi dia harus menjelaskan atau dia harus mengetahui seberapa banyak waktu yang prosesor punya untuk mengeksekusi suatu user program. Jadi pada sistem yang punya multiple prosesor misalkan, keputusan seperti ini harus dibagi rata kepada setiap prosesor. Nah, tipe-tipe sistem operasi ya. Ada interaktif, kemudian ada batch, ada single program, ada multi program. Jadi karakteristiknya itu dibagi menjadi 2 dimensi ya. Jadi dimensi yang pertama itu tipe komputer berdasarkan batch atau interaktif ya. Berdasarkan dia interaktif atau berdasarkan dia batch ya. Jadi interaktif system itu sistem yang dimana usernya itu atau programmer itu dia berinteraksi langsung kepada komputer ya. Biasanya itu melalui keyboard
atau display terminal ya, untuk melakukan request untuk mengeksekusi suatu task agar bisa menyelesaikan suatu transaksi misalkan ya. Kemudian lebih lanjut, user juga bisa berkomunikasi dengan komputer ketika suatu task atau suatu job itu sedang dieksekusi. Itu yang pertama, interaktif. Dibilang interaktif karena user bisa berkomunikasi dengan komputer ketika ada eksekusi dari suatu job. Yang kedua, batch system itu lawan dari interaktif. Jadi program dari user ini dia dikumpulkan dalam satu batch ya, langsung begitu bersama dengan program dari user yang lain ya, dan kemudian segala macam job ini disubmit atau dijalankan oleh seorang komputer operator. Dan ketika program tersebut selesai ya, ketika program dari setiap user ini selesai dijalankan, maka hasilnya itu akan diprintkan atau ditunjukkan kepada user tersebut. Nah, tapi batch system yang benar-benar pure di zaman sekarang ini sudah jarang ditemukan ya. Tapi ini berguna sebagai ini saja ya, pembelajaran ya. Dan berguna juga buat pengetahuan kita supaya kita tahu bahwa ternyata ada yang namanya batch system, ada sistem komputer yang sistem operasi yang bekerjanya kayak seperti ini ya. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berdasarkan program yang dijalankan ya. Jadi apakah itu dia multi program atau single program. Nah, dengan multi program, tujuannya dari multi program atau komputer dengan multitasking ini adalah tujuannya itu dia mau membuat prosesor sesibuk mungkin ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat prosesor bekerja di lebih dari satu program di suatu waktu. Jadi beberapa program itu di-load ke dalam memori dan prosesor dia berganti-gantian antara prosesor dia bergantian antara program-program tersebut, bergantian mengerjakan program-program tersebut. Misalkan dalam satu satuan waktu mengerjakan program A, kemudian satuan waktu tertentu berikutnya dia menjalankan program B, terus menjalankan program C, balik lagi program A, B, C, dan seterusnya sampai programnya semua selesai. Itu yang multi programming. Kemudian yang single programming ini adalah lawannya dari multi programming. Dia hanya memungkinkan sistem operasi menyelesaikan atau mengerjakan satu program pada suatu waktu. Nah, jadi komputer pada zaman-zaman awal dulu, di akhir 1940 sampai pertengahan 1950 ya, itu programmer dia berinteraksi langsung dengan komputer hardware. Jadi tidak ada operating system pada zaman itu. Dan pada zaman itu prosesor itu dia dijalankan dari sebuah konsol. Jadi prosesor itu dia dijalankan melalui sebuah konsol. Nah, konsol ini dia isinya itu ada misalkan display light ya, semacam lampu indikator begitu ya. Kemudian ada toggle switch ya, kayak on off dan seterusnya. Kemudian ada semacam input device dan juga ada printer. Nah, jadi zaman dulu itu program pada prosesor itu dia di load melalui input device ya, misalkan card reader.
ya. Jika ada error yang menghentikan program tersebut, maka error tersebut akan ditunjukkan terhadap kepada user melalui display light tadi itu, atau lampu indikator tadi. Jadi ketika ada error itu, programmer dia bisa memilih untuk melakukan untuk mengecek register ya dan main memory supaya bisa mengetahui penyebab errornya. Kemudian nanti jika programnya dia selesai dijalankan komplit secara normal, maka akan ada output yang muncul di printer. Jadi zaman dulu gitu ya. Dan sistem-sistem pada zaman yang awal-awal ini dia punya dua masalah penting. Yang pertama yaitu scheduling, yang kedua namanya setup time. Coba kita cek ada tidak. Belum ya, nanti saya jelaskan sedikit. Jadi biasanya ketika instalasi ya, itu dia menggunakan sheets atau lembar kerja untuk digunakan untuk menyimpan waktu-waktu dari prosesor. Dan biasanya user itu dia bisa menggunakan blok waktu ya, misalkan beberapa satuan waktu dalam setengah jam atau sekian kayak gitu ya. Jadi user dia bisa pertama dia harus mengeset waktu yang akan dia pakai dulu, dan bisa saja dia bisa selesai menjalankan program tersebut dalam 45 menit ya. Tapi kayak begini kan dia akan bikin komputer itu waktunya terbuang sia-sia ya. Ya istilahnya itu ada idle time. Nah, di sisi lain user itu dia bisa saja ingin melaksanakan tugas-tugas yang lain atau job-job yang lain. Atau di sisi lain bisa saja waktu yang sudah di-set oleh user itu dia tidak cukup untuk menyelesaikan job-jobnya itu. Nah, ini masalahnya di situ. Jadi saya ulangi lagi ya. Scheduling ini pada zaman dulu ketika orang mau mengerjakan suatu task atau mengerjakan suatu job pada sistem komputer, dia harus ngeset dulu untuk menyelesaikan program ini, menjalankan program ini itu butuh waktu 1 jam misalkan. Jadi saya set waktunya 1 jam itu saya untuk menjalankan program A. Terus program A saya jalankan, hasilnya ternyata 45 menit program A sudah selesai dijalankan. Nah, 15 menit itu waktu sisanya kan itu nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah di set waktu 1 jam untuk penggunaan. Nah, 15 menit itu disebut idle time. Nah, ini kan masalah kan? Bagaimana kalau kita mau menjalankan program yang lain lagi? Kayak gitu. Atau bagaimana kalau sudah saya set 1 jam untuk menjalankan program A, tapi program A ternyata butuh waktu lebih dari 1 jam. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, istilahnya itu setup time. Ya. Jadi suatu single program atau satu program itu disebut sebagai job ya. Ketika kita menjalankan satu program berarti kita ingin menjalankan satu job. Nah, satu job ini dia bisa saja merupakan berbagai macam hal. Misalkan kita meload compiler atau meload program yang high level ke dalam memori, dan kita mengcompile program, atau kita bisa saja men-save program yang sudah di-compile ya. Kemudian kita meload dan kita menghubungkan secara bersamaan objek dari program dan fungsi-fungsi yang sudah umum kayak begitu. Kemudian step-step ini dia bisa
dia bisa saja dia bisa saja dia bisa saja mencakup mounting atau dismounting tapes ya. Dan jika ada error yang muncul, biasanya user itu harus kembali ke awal dari setupnya itu. Nah, ini kan dia harus memakan banyak waktu kan untuk setup jadinya akhirnya. Nah, di sini muncul masalahnya setup time itu. Jadi saya ulangi lagi. Ketika user mau menjalankan satu program, berarti dia mau menjalankan satu job. Ya. Jadi satu job yang dia mau jalankan ini itu termasuk meloading compiler dari program ke memori. Kemudian menyimpan program yang sudah di-compile tersebut, kemudian meload dan menghubungkan lagi objek dari program dan fungsi-fungsinya, ya. Kemudian baru kemudian ada beberapa proses yang lain lagi tergantung programnya dan baru dijalankan, kayak gitu. Nah, kalau di tengah jalan ada error, maka dia harus ulangi lagi dari awal tadi, dari setup tadi, dari loading compiler ke dalam memori ya, kemudian men-save, menyimpan program yang sudah di-compile dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang sistem batch system ya. Simple batch system. Ya. Jadi prosesor yang digunakan pada masa awal-awal dulu itu harganya sangat mahal. Makanya sangat penting sekali untuk memaksimalkan utilisasi atau penggunaan dari prosesor itu. Jadi dua masalah yang muncul tadi, dua masalah yang muncul karena scheduling dan setup time itu masalah yang sangat besar yang harus diatasi. Nah, supaya kita bisa mengimprove penggunaan dari prosesor ini, maka simple batch system ini dikembangkan. Jadi simple batch system atau dikenal dengan istilah monitor ini, pada sistem ini user ini tidak lagi mengakses prosesor secara langsung. Jadi user hanya tinggal dia memasukkan job ke dalam suatu card ya, atau ke dalam suatu tape ya. Dia tinggal mensubmit itu ke dalam komputer operator. Ya, dia tinggal mensubmit atau memberikan itu kepada komputer operator. Nah, komputer operator dia akan mengumpulkan job-job tersebut secara bersamaan, secara sekuensial, maksudnya 1-2 berurutan ya, tidak secara bersamaan gitu. Jadi komputer operator dia menggabungkan job-job tersebut secara berurutan ya, dan dia memasukkan program-program tersebut yang sudah dikumpulkan tadi dalam satu batch tersebut langsung begitu. Kemudian akan diproses. Dan dikontrol melalui monitor. Ya. Dan ketika satu job telah selesai, maka kontrolnya akan kembali ke monitor yang akan melaksanakan job yang selanjutnya. Jadi ada yang namanya monitor. Monitor ini dia mengatasi masalah scheduling tadi, semua penjadwalan ya. Scheduling ini maksudnya mengerjakan program A dulu, baru program B, baru C, dan seterusnya. Kemudian job control language. Jadi
Bagaimana dengan setup time, ya? Setup time ini juga dihandle oleh atau diatasi oleh monitor itu juga, ya. Jadi pada suatu job, ya, instruksi itu dia dimasukkan ke dalam ada yang namanya job control language atau JLC, ya. Ini job JLC ini dia merupakan programming language yang spesial yang menyediakan instruksi kepada monitor, ya. Contoh sederhananya itu misalkan ketika user dia mensubmit program yang ditulis dengan Fortran. Tidak tahu ya, anak zaman sekarang ini masih kenal bahasa pemrograman Fortran atau tidak, tapi teman-teman bisa cari tahu bahasa pemrograman Fortran. Sekarang kan mungkin paling PHP, Python ya, tapi tidak ada yang tahu Fortran. Kemudian user itu dia mensubmit program yang tertulis dalam Fortran ini, kemudian dia mensubmit juga beberapa data yang digunakan oleh programnya itu. Nah, setiap instruksi dari Fortran ini dan setiap item yang ada pada data itu dipisahkan dalam kartu-kartu yang terpisah, ya. Jadi sebagai tambahan ya, sebagai tambahan kepada Fortran dan data lines ya. Jadi jobnya itu dia termasuk juga job control instruction untuk mengontrol instruksinya ya, yang bagian awal dari instruksinya itu diawali dengan tanda $. Jadi secara umum format dari job yang akan dikerjakan itu tertulis seperti pada gambar pada sintaks berikut ini ya. Pertama $job, kemudian baris kedua ada $FTN maksudnya Fortran, kemudian baris ketiga ada instruksi apa, misalkan kita mau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian baris keempat ada $load, kemudian di run ya. Run ini maksudnya kita merun instruksi tadi, dan kalau butuh datanya kita taruhkan di sini, dan kemudian yang terakhir end, selesai. Nah, kita sudah lihat bahwa monitor atau batch operating system ini dia secara sederhana sebenarnya hanyalah sebuah komputer program ya. Dia bersandar pada kemampuan prosesor untuk melaksanakan instruksi-instruksi dari berbagai bagian pada memori ya, untuk mendapatkan kontrol-kontrol tersebut. Nah, supaya ini bisa terlaksana, maka ada beberapa fitur dari hardware yang harus dipenuhi ya. Yang pertama yaitu memory protection, yaitu untuk melindung memori ya. Karena ketika user program itu dieksekusi ya, dia tidak boleh alter memory area kepada monitor ya. Dia tidak boleh mengubah memori area yang mengandung monitor ya. Jika hal tersebut dilakukan, maka prosesor hardware itu akan mendeteksi error dan akan mengirimkan kontrol kepada monitor.
Kemudian monitor akan menggagalkan job yang sedang dilakukan dan memprint error message dan melaksanakan job yang selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hardware fitur yang harus dipenuhi atau diinginkan adalah timer, ya. Jadi timer ini digunakan untuk mencegah adanya job yang memonopoli sistem, ya. Jadi timer ini sudah ditentukan pada awal dari setiap job, dan jika timer dia habis atau expired, maka akan ada interrupt dan akan ada kontrol yang kembali kepada monitor. Kemudian yang selanjutnya adalah privilege instruction, ya, di mana harus dieksekusi oleh monitor seperti input output, ya. Jadi beberapa instruksi itu dia didesain dengan privilege, ya, dan hanya bisa dieksekusi oleh monitor. Jika prosesor dia menghadapi instruksi tersebut ketika dia mengeksekusi user program, maka error akan muncul atau interrupt error akan muncul, ya. Di antara instruksi yang punya privilege tersebut itu contohnya adalah instruksi input output, ya, di mana monitor memiliki kontrol terhadap input output device, ya. Ini mencegah misalnya ketika user program secara tidak sengaja membaca job control instruction dari job yang selanjutnya, ya. Jika user program ingin untuk melakukan input output proses, maka dia harus merequest atau meminta monitor untuk melakukan operasi tersebut kepada dia. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah interrupt. Interrupt ini dia supaya bisa mengizinkan untuk melepaskan atau mendapatkan kontrol sesuka hati, ya. Karena komputer pada model-model awal itu dia tidak punya kemampuan seperti begini, ya. Jadi fitur ini dia memberikan sistem operasi itu kemampuan yang lebih fleksibel untuk melepaskan kontrol dan mendapatkan kontrol dari user program. Kemudian yang selanjutnya multi-program batch system, ya, dimana pada multi-program batch system ini input output device-nya itu dia very slow, ya, sangat lambat. Kemudian ketika satu program menunggu untuk input output, maka program lain dia bisa menggunakan CPU, ya. Bahkan dengan penggunaan urutan pengerjaan job yang otomatis itu yang sudah dilakukan oleh Simple Batch OS yang sebelumnya kita sudah bahas, itu prosesor masih sering mengalami idle, ya. Kayak tadi, ya, ketika kita sudah mengaset program A jalannya 1 jam, tapi ternyata jalannya cuma 45 menit, maka ada 15 menit untuk idle. Nah, makanya masalah input output itu dia slow, lebih lambat ketimbang prosesor, ya. Maka kita butuh yang namanya multi-program batch system. Nah, kita lihat di sini single program ketika dia dijalankan, maka program A dijalankan, dia akan run. Kemudian dia ketika sudah selesai sebelum waktunya, maka dia harus wait sampai waktunya sudah habis. Kemudian baru menjalankan program B. Kemudian multi programming dengan 2 program bisa kayak gini. Misalkan kita menjalankan program A, ya, menjalankan program A dijalankan, kemudian ketika ingin menjalankan program B berarti A harus wait dulu dan B running, ya.
ya. Jadi ketika A running dan dia butuh akses kepada input output, maka dia harus wait, dan ketika dia wait maka program B bisa running kayak gitu. Nah, dan ini juga bisa dikembangkan dengan tambahan program-program lagi ya. Kita bisa mengembangkan memorinya untuk menahan 3, 4, atau 5 atau lebih program dan ganti bergantian antara program-program tersebut ya. Jadi teknik ini dikenal dengan nama multiprogramming atau multitasking ya. Ini adalah pusat atau garis besar bagaimana komputer modern dia bekerja. Kemudian ada yang namanya time sharing system. Apa time sharing system itu? Ketika kita menggunakan multiprogramming ya, maka serangkaian proses itu bisa lebih efisien dalam mengerjakannya itu, dalam pekerjaannya itu. Tapi bagaimanapun untuk banyak job ya, itu biasanya dibutuhkan semacam kriteria khusus atau metode khusus yang harus di set agar user itu dia bisa berinteraksi langsung dengan komputer ya. Ya, bahkan pada beberapa job hal-hal seperti kayak gitu, proses transaksi seperti itu yang interaktif itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kebutuhan terhadap interaktif komputer facility itu bisa saja dan sering itu digunakan ketika pada kasus microkomputer ya. Opsi itu dia tidak available, opsi tersebut dia tidak bisa dilakukan pada tahun 1960-an kayak dulu ya, ketika sebagian besar komputer itu ukurannya besar sebesar rumah dan harganya mahal. Nah, makanya dulu itu di develop apa yang namanya time sharing system ya, dimana time sharing system ini dia bisa membuat user itu dia berinteraksi langsung dengan komputer, dan multiprogramming dia bisa membuat beberapa user berinteraksi dengan komputer. Kemudian selanjutnya ada suatu konsep yang perlu kita bahas, yaitu scheduling. Nah, kenapa kita bahas scheduling? Karena scheduling ini dia merupakan kunci dari multiprogramming. Nah, bahkan 4 tipe scheduling itu, bahkan ada 4 tipe dari scheduling ya. Dan yang nanti akan kita bahas ya. Ada long term scheduling ya, ada medium scheduling, ada short term scheduling, dan ada IO scheduling. Yang pertama dulu long term scheduling ya. Long term scheduling ini dia menentukan program mana yang dimasukkan untuk processingnya itu, untuk pelaksanaan job ya. Misalkan dia ini mengontrol derajat dari multiprogram. Derajat ini maksudnya seberapa prioritasnya program tersebut ya. Dan ketika disubmit, maka sebuah job itu dia menjadi proses untuk short term scheduler ya, atau dia malah dibawa ke medium term scheduler. Kemudian yang kedua yaitu medium term scheduling ya. Ini misalkan keputusan untuk menambah jumlah proses yang
yang menggunakan memori secara sebagian atau secara full. Ya. Jadi dia ini biasanya berdasarkan pada kebutuhan komputer untuk memanage multiprogramming. Nah, dan jika tidak ada virtual memory, maka memory management ini dia menjadi sebuah masalah. Ya. Jadi kalau sistemnya tidak menggunakan virtual memory, maka memory management dia bisa menjadi masalah. Makanya swapping in, makanya keputusan untuk memindahkan bagian dari satu memori ke memori yang lain itu perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian short term scheduler. Nah, long term scheduler yang kita bahas di awal tadi itu dia mengeksekusi program secara jarang ya. Sebenarnya dia jarang mengeksekusi program, dan dia karena dia punya kemampuan untuk menentukan kalau ada suatu proses yang baru ini dia harus laksanakan atau tidak gitu. Kemudian short term scheduling ini dia dikenal juga dengan istilah dispatcher. Ya. Kenapa? Karena dia sering sekali mengeksekusi program dan dia menciptakan decision dari job-job mana yang harus dieksekusi selanjutnya. Ya, misalkan job mana yang pada tahap selanjutnya ini dia boleh menggunakan resource di prosesor. Nah, jadi supaya bisa mengerti operasi dari short term scheduler, kita harus menimbangkan atau kita harus memahami konsep dari proses state ya. Jadi ketika pada siklus hidup dari suatu proses ya, status dari proses tersebut ya bisa berganti beberapa kali ya. Jadi status dari proses pada suatu waktu itu dikenal dengan istilah state ya. Jadi istilah state ini digunakan karena dia mendefinisikan suatu posisi ya. Misalkan posisi new ini, kita bacanya mulai dari sini new. Pada posisi new ini, sebuah program ini dia telah diterima oleh high level scheduler, tapi dia tidak siap untuk dieksekusi, sehingga OS akan menginisialisasi prosesnya dan memindahkan dia ke tahap ready atau state ready. Nah, pada saat state ready ini, proses tersebut dia sudah siap untuk dieksekusi dan dia sedang menunggu akses ke prosesor. Ya. Jika akses prosesor sudah bisa, maka dia akan di-dispatch untuk running ya. Di mana proses tersebut dia akan dieksekusi oleh prosesor. Setelah dieksekusi ya, bisa saja nanti akan ada waiting ya, event waiting itu dia maksudnya proses tersebut dia disuspend ya, atau diberhentikan dulu dari eksekusi ya, untuk misalkan ketika dia menunggu input output ya, misalkan kayak gitu. Kemudian ada juga halt, di mana proses tersebut dia diputus dan akan dihancurkan oleh sistem. Ini pada bagian terakhir ya, exit. Nah, jadi untuk setiap proses pada sistem operasi itu dia harus memiliki informasi yang mengindikasi state dari setiap proses tersebut dan informasi-informasi yang penting untuk mengeksekusi proses-proses tersebut ya. Nah,
untuk keperluan ini, untuk fungsi ini, setiap proses itu direpresentasikan pada OS oleh sebuah proses control block, ya, atau dikenal dengan istilah PCB, ya. Yang pertama ada yang istilahnya identifier, di mana setiap proses yang sekarang ada ini dia memiliki unique identifier, dia punya ID, ya. Kemudian yang kedua yaitu state. Jadi state sekarang dari suatu proses itu, ya. Misalkan tadi ada new, ready, dan lain-lain. Kemudian ada prioritas, ya. Ya, misalkan prioritas dari proses ini rendah, dia prioritasnya tinggi, dan seterusnya. Selanjutnya ada program counter, ya. Ini adalah alamat dari instruksi yang selanjutnya dari program yang akan dieksekusi. Kemudian ada memory pointer, ya, yaitu titik start dan titik akhirnya dari suatu proses di memori. Kemudian ada konteks data, ya. Konteks data ini maksudnya data yang dihadirkan di register pada prosesor ketika proses tersebut sedang dieksekusi. Ya, ini akan kita bahas lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau konteks data ini. Ya. Kemudian ada I/O status, ya. Status dari input outputnya itu apa, ya. Dan kemudian ada accounting information juga, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah elemen kunci atau elemen utama dari sistem operasi, ya. Jadi jika sistem operasi digambarkan dalam bentuk kotak ini, maka elemen-elemennya itu ditunjukkan pada kotak-kotak putih ini. Yang pertama ada yang namanya service call handler, ya. Kemudian ada yang namanya interrupt handler, ada short term scheduler, ada long term queue, short term queue, dan I/O queues. Ini kunci-kunci utamanya, ya. Jadi proses scheduling ditunjukkan pada gambar ini. Misalkan ada proses request untuk scheduling, ya. Kemudian dia masuk ke dalam long term queue, ya. Kemudian dipecah ke dalam short term queue. Dikerjakan oleh CPU. Jika mudah saja dan cepat, maka dia langsung selesai. Jika dia butuh input output, dia masuk ke input output queue, dia akses input output dan masuk ke short term queue lagi. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang memory management, ya. Jadi pada unit programming system, main memory itu dibagi ke dalam dua bagian, ya. Jadi bagian pertama itu untuk OS atau resident monitor, ya. Kemudian bagian yang selanjutnya itu untuk program yang sedang dieksekusi. Oke. Nah, pada multiprogramming, ya, pada multiprogram system, ya, user itu bagian dari user yang terletak pada memori itu dibagi lagi untuk mengakomodasi proses yang banyak tadi, ya. Jadi proses yang dibagi-bagi tadi itu dia diambil secara dinamis oleh OS, dan proses pengambilannya itu dikenal dengan istilah memory management. Nah, memory management yang efektif ini dia merupakan bagian yang vital dari multiprogramming system. Nah, jika hanya ada beberapa proses di memori, maka tidak ada memori. Misalkan ada 4 proses pada memori, maka
memori dan prosesor itu ketika dia melaksanakan suatu proses, dia harus mengerjakan dan kemudian idle lagi sebanyak 4 kali itu ya. Makanya memori itu harus dialokasikan secara efisien ya, untuk memuat banyak untuk memuat sebanyak untuk memuat proses sebanyak mungkin gitu. Nah, makanya ada yang dikenal dengan istilah swapping. Ya. Jadi misalkan ada masalah begini nih. Input output itu dia terlalu lambat jika dibandingkan kerjanya terlalu lambat jika dibandingkan dengan CPU. Ya. Bahkan kalau misalkan kita pakai multi programming system pada CPU, ya, berarti CPU bekerjanya jauh lebih cepat dan input output tetap lambat. Maka CPU akan semakin lama lagi untuk idle. Ya. Terus solusinya gimana? Solusinya ada dua. Pertama, kita harus menaikkan main memory ya, meningkatkan main memory. Tapi ini harganya mahal dan juga akan muncul berbagai macam masalah lagi. Dan solusi yang kedua itu namanya swapping. Nah, swapping itu apa? Ya. Jadi antrian proses yang panjang itu dia disimpan di dalam disk ya. Kemudian proses itu dia di swap. Swap itu istilahnya digantikan atau dari A, B, C, D. Ada A, B, C, D. A selesai, kemudian B ini pindah ke posisinya A, kayak gitu. Kemudian ketika suatu proses itu komplit, maka dia akan pindah ke main memory. Akan pindah keluar dari main memory. Ya. Jika tidak ada proses di memori yang ready, misalkan semua input output itu di blok ya, maka yang dilakukan oleh sistem operasi adalah memindahkan semua proses yang di blok itu ke dalam antrian yang intermediate, antrian yang menengah ya. Terus kemudian dia memindahkan proses yang sudah ready ke dalam proses yang baru ya. Tapi swapping itu dia adalah input output proses kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu tadi tentang swapping. Nah, selanjutnya kita bahas tentang partitioning. Ya. Jadi skema yang paling sederhana untuk partitioning, untuk membagi-bagikan memori yang available itu dengan cara menggunakan fixed size partition. Jadi ukuran dari tiap-tiap bagian pada memori itu sudah ditentukan. Nah, kita perlu paham bahwa meskipun ukuran dari tiap partisi itu sudah fix, sudah tetap dan sudah ditentukan, maka dia itu tidak perlu ukurannya sama. Jadi boleh berbeda. Ya. Dan ketika suatu proses itu dibawa ke memori, maka dia akan ditempatkan di partisi terkecil yang bisa memuatnya, kayak gitu. Jadi partitioning ini dia maksudnya kita membagi memori menjadi beberapa seksi ya, untuk mengalokasikan proses ya, termasuk proses dari sistem operasi. Nah, dan skema yang paling simpel adalah fixed size partition ya. Ukuran dari tiap partisi boleh berbeda ya. Kemudian setiap ada proses itu dimasukkan pada partisi terkecil yang bisa memuat dia ya. Cuma nanti tetap akan ada masalah memori yang dipakai sia-sia ya,
dan kemudian akan ada variabel yang mengerucut. Jadi kalau partitionnya itu dia equal atau sama, maka kita bisa bagi kayak gini, misalkan semua bagian dari memorinya itu dibagi 8 MB. Atau kalau unequal kita bisa bagi terserah ya. Misalkan 2, 4, 6, 8, 8, 12, 16 kita bagi. Yang penting totalnya sesuai dengan ukuran memori tersebut. Nah, kemudian variable size partition itu apa? Nah, jadi kita mengalokasikan exactly atau pas dengan kita mengalokasikan memori yang dibutuhkan pas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Nah, ini akan membuat ada lubang kecil ya, ada sisa kecil pada ujungnya memori yang terlalu kecil untuk digunakan. Ya. Dan padahal ini juga bisa digunakan ya. Maksudnya bisa kita manfaatkan harusnya. Dan ketika semua proses itu diblok, maka suatu proses itu dia akan di swap dan proses yang baru akan dibawa masuk. Kemudian ada yang namanya dynamic partitioning ya. Dynamic partitioning itu ditunjukkan pada gambar ini ya. Misalkan kita punya memori seperti ini, kemudian resource-nya 128.000 sudah dipakai untuk operating system, ada kosong 896.000. Nah, misalkan ini berarti apa nih? 1 mega ya, kilobyte, 896 kilo ya, atau giga ya. Nah, untuk proses 1 misalkan sudah pakai 320 resource-nya kita, berarti sisanya 576. Ada proses 2 datang pakai 224, sisanya 352. Ada datang lagi proses 3 288, sisanya 64 ya. Misalkan kemudian proses 2 ini selesai. Selesai. Nah, di sini 2224 untuk proses 2 tadi dia kan posisinya masih tetap di sini ya. Kemudian ada 64 dia posisinya di sini. Kalau di F ada proses 4 masuk dan dia ukuran 128, dia masuknya kan cukupnya di sini ya. Di yang sini ya. Jadi dia masuk di sini ada 128. Ya. Kemudian ada G. Ketika di proses G ini ketika di tahap G ini proses 1 sudah selesai, dia mau masuk, maka di sini kosong ya. Nah, kemudian proses 2 misalkan ketika dia tadi pergi ke input output misalkan ya, terus dia balik lagi, dia masuk ke sini. Nah, yang ini nih tidak digunakan sama sekali. Ya kan? Itu efeknya. Nah, maka dibutuhkan apa yang namanya relokasi ya. Relokasi ini apa? Relokasi ini, pada relokasi ini tidak ada garansi bahwa proses itu akan dimuat ke dalam tempat yang sama di memori ya. Jadi instruksi itu dia memiliki alamat ya. Alamatnya itu ada lokasi dari data tersebut dan address
untuk instruksi tersebut. Ya. Ada logical address ya, yang dia relatif terhadap awalan dari program ya. Kemudian ada physical address ya, yaitu tempat sebenarnya pada memori. Nah, jadi konversi otomatisnya itu dia menggunakan base address. Kemudian ada istilah selanjutnya yang dikenal juga dengan istilah paging ya. Jadi fix. Jadi yang sudah kita bahas tadi, unequal fixed size dan variable size partition yang tidak efisien. Yang variable size partition yang sudah kita bahas tadi itu dia tidak efisien untuk digunakan pada memori ya. Jadi misalkan kita mau membagi memori ke dalam bagian-bagian yang sama ya, dan ukurannya fix dan itu kecil, ininya kecil, resource-nya kecil ya, maka proses tersebut akan dibagi ke dalam bagian yang kecil-kecil ya. Nah, maka kita butuh untuk mengalokasikan beberapa jumlah halaman frame untuk proses tersebut. Nah, sistem operasi itu dia memuat list dari frames ya. Kemudian sebuah proses itu dia tidak membutuhkan contiguous page frames, dan dia menggunakan page table. Dia menggunakan tabel halaman untuk bisa men-track sistem operasi-operasi tersebut. Nah, ini contoh logical and physical address pada paging ya. Misalkan pada main memory ya, dibagi pada tabel-tabel ya. Page 0 dari proses A, page 1 dari proses A, page 2 dari proses A ya. Jadi proses A page table, proses 2 proses A page table itu ada alamat-alamatnya ya. Proses 0-nya itu di 13, proses 1 di 14, proses 5 alamatnya di proses 3 alamat, proses 2 alamatnya di 15, proses 3 alamatnya di 18 ya. Dia punya logical address, page number-nya 1, dan relative address within page-nya 30 misalkan. Nah, maka physical address-nya adalah 1430 ya. Page number-nya itu 14 gitu. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah virtual memory ya. Virtual memory. Dengan kita menggunakan paging, maka multi-programming system itu dia akan benar-benar efektif. Nah, lebih jauhnya, strategi yang sederhana untuk memecah proses ke dalam beberapa page atau ke dalam beberapa halaman itu dia menjadi dasar bagi pengembangan suatu konsep yang namanya virtual memory ya. Jadi untuk memahami virtual memory, kita harus memahami skema paging yang sudah kita diskusikan tadi ya, kayak gitu. Nah, jadi ada yang dikenal dengan istilah demand paging ya. Demand paging itu dia tidak membutuhkan semua halaman, dari proses di dalam memori kayak gitu. Dan dia hanya membawa pages atau halaman sebagai request. Kemudian ada dikenal dengan istilah trashing juga ya. Trashing ini misalkan
memorinya terlalu kecil tapi proses yang dilakukan terlalu banyak, ya. Maka sistem operasi itu dia harus menghabiskan waktunya untuk swapping, untuk melakukan proses swap ini. Jadi sistem operasi ini dia terlalu sibuk untuk swapping sampai-sampai dia tidak ada pekerjaan yang secara nyata dia kerjakan, ya. Makanya lampu indikator dari disk gitu dia biasanya nyala terus menerus kalau di komputer kalian. Itu berarti komputernya lagi crashing. Nah, solusinya itu kita butuh algoritma yang bagus untuk melakukan page replacement atau pergantian halaman, ya. Atau kita bisa juga mengurangi jumlah proses yang sedang running, ya. Atau kita bisa menambah memori. Kemudian bonus, ya. Kita tidak perlu semua proses yang ada di memori itu di run, ya. Kita bisa swap halaman, ya, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita bisa merun proses yang besar yang lebih besar daripada memori yang available, ya. Nah, main memory itu dikenal juga dengan istilah real memory, ya. Jadi user atau programmers dia melihat memori yang lebih besar biasanya, yaitu virtual memory. Nah, ini ada inverted page table, ya. Jadi ini page table structure. Misalkan ada virtual address berupa page dan offset, ya. Page ini dia dienkripsi dalam bentuk hash sehingga ditampilkan dalam bentuk hash table, ya. Kemudian setelah dalam bentuk hash dia akan ditampilkan dalam bentuk page table yang ada 3 variabel, page number, entry, dan chain, ya. Kemudian pada entry ini ada frame number yang akan dimuat bersama dengan offset. Nah, ini merupakan real address. Nah, jadi konsepnya kayak begini. Kemudian selanjutnya segmentation. Nah, paging ini biasanya tidak visible terhadap programmer. Programmer tidak bisa melihat ini secara langsung karena ini kan abstrak, ya. Nah, jadi yang bisa terlihat secara langsung oleh programmer itu namanya segmentation. Nah, biasanya segmen yang berbeda-beda itu dialokasikan untuk program dan data. Nah, bisa saja itu jumlah program dan merupakan data segmen. Nah, keuntungan dari segmentasi ini adalah dia bisa menghandle atau mengatasi data yang data struktur yang bertumbuh banyak gitu. Dan dia bisa mengatasi program yang ingin direcompile secara independen tanpa harus relinking dan tanpa harus reloading lagi program tersebut. Dan dia bisa sharing proses. Kemudian dia bisa protection. Dan pada beberapa sistem dia mengombinasikan antara segmentation dan paging. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa baca ini, ya, buku Sterling chapter 7 atau bagian operating system internal and design principle. Kemudian bisa juga baca di berbagai macam website tentang sistem operasi. Oke, sekian.